Alhamdulillah pagi ini di cuaca yang cukup cerah kita bisa berkumpul di Musala Koramil dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Dan alhamdulillah bisa melaksanakan puasa yang insya Allah hari ini yang ke-23. Mudah-mudahan sisa hari yang ke depan tetap kita istiqomah dalam melaksanakan sahur sehingga bisa selesai dalam melaksanakan sahur sampai penuh. Sholawat tidak baik, lebih baik kita ini tidak usah percaya dengan itu. Jadi kalau yang baik-baik ya diambil, put masofa wada makader. Jadi yang baik-baik diambil, yang tidak baik ya tidak usah dimasukkan. Jadi kalau ada kabar yang diambil, ada kabar tidak baik yang kurang-kurang, kita ini tidak perlu. Karena kalau kita ini sampai mengambil informasi yang tidak disampaikan kepada orang, ternyata itu kok siapa yang jasa? Jasa kita ini dong. Misalnya kayak itu. Jadi yang pertama kata Rasulullah itu amsik alaika lisanak, kendalikan lisanmu itu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah waqih ala khati'atik. Yang kedua ini amsik alaika waliyasak kabaituk. Apa yang dimaksud dari waliyasak kabaituk ini? Kata Rasulullah ini perluaslah rumahmu. Yang dimaksud dari hadis ini, yang dimaksud perluas rumahmu ini bukan pas berarti rumah yang ditempatin itu enggak. Bukan pas berarti rumah singkidik dibongkar baru rumah singkidik. Bukan itu yang dimaksud dari hadis ini. Yang dimaksud ini perluaslah rumahmu, maksudnya kita ini hidup rukun, terutama ini dalam keluarga, karo anak, karo bojo. Setelah kita rukun dengan keluarga ini juga dengan tetangganya, dengan keluarga yang lain, itulah yang dimaksud. Yang dimaksud ini memperluas rumah. Jadi bukan apapun kita ini jangan pilah-pilah. Jadi kepada siapapun, pekerjaan apapun, tetap kita ini harus jadi apa? Berprasangka yang baik. Dunnu lil mu'minina khaira wa la tadunnu lil mu'minina su'a. Kadang-kadang orang ini, apalagi di akhir-akhir ini, kalau sudah tidak sama dengan dirinya, pekerjaan kayak itu, orang ini pas prasangkanya tidak baik, itu jangan sampai. Jadi kita ini kepada siapapun, kelakuan apapun, siapapun dia, status apapun dia, tetap kita ini harus husnuzon, harus berbaik sangka. Hatta sekalipun katanya secara dohir dia orang gila, pengemis, tetap kita hakikatnya kita ini tidak tahu. Kita kan cuma hanya secara kemanusiaan, hakikatnya kepada Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Karena akhirnya ini semua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di kalimat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya kita ini dari Allah, juga kembali kepada Allah. Jadi yang penting kita ini urusannya dengan Allah harus kita perbaiki. Maksudnya kayak itu. Jadi kita semuanya ini, ayo kita kepada siapapun, hatta kepada ini kan banyak cerita kan. Ya, kita ini di akhir-akhir Ramadan, karena Ramadan dibagi 3, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Sekarang ini kita sudah masuk kalimat itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin Allahumma amin. Jadi sekarang ini sebenarnya di era yang sekarang ini amal ini tidak usah bingung-bingung, perbanyak kita ini berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau sudah itu yang kita tanamkan dalam hati kita dan insya Allah kita selamat di dunia wal akhirah. Terutama setiap baca sholat usahakan pertama membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang kedua membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga istighfar. Kalau ini istiqomah, ini ada salah satu ulama mengatakan, maka orang ini sudah dengan sendirinya tersinari hatinya ini, dan juga
orang ini sebanyak apapun dosanya, fa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sholawat, ya memang salah satunya ini ya, diantaranya sholatukum mahaqqatun lidunubikum, kata Rasulullah. Sholawatmu itu merupakan pelebur dosa-dosamu, kata Rasulullah. Jadi kalau menurut Ibrahim itu sholawat ini kalau timbang-timbang sudah, sholawat yang kita baca ini dengan istighfar kita ini lebih mulia sholawat. Kok bisa? Iya, karena kalau sholawat ini ya selain dirinya mendapatkan rahmat dari Allah, juga menjadi pelebur dosa. Kalau istighfar ikhlas, hikmah. Kalau tidak bisa jadi ditolak. Jadi kita semuanya ini jadi sholawat inilah yang paling ampuh. Kenapa? Karena langsung Rasulullah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tentang sholawat tadi. Pertama sholawat, sholatukum mahaqqatun lidunubikum. Sholawat itu adalah merupakan pelebur dosa. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, merupakan kalimat yang paling dicintai, didemeni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu wasiat Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isra dan Mi'raj, ketemu dengan Nabi Ibrahim waktu Isra dan Mi'raj. Ya Muhammad, kula pesan batang panjenengan, tolong umat panjenengan ini perbanyak nanam tanaman surga. Nah, terus Rasulullah ini matur kepada Nabi Ibrahim, tanduran surga ini numpuk. Kemudian Nabi Ibrahim nyimak ketika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita baca itu otomatis kita ini sudah menanam tanaman di surga. Semoga kita ini bisa menikmati. Amin Allahumma. Yang terakhir itu tadi istighfar. Ya istighfar itu terserah panjenengan istighfar apa saja. Apa astagfirullahaladzim innahu kana ghafura, astagfirullahaladzim terserah, yang penting istighfar. Jadi kata Rasulullah ini al istighfaru yaqulud dzunub kama taqulun narul hatabal yabis, kata Rasulullah. Jadi istighfar ini makan kepada dosa seperti api makan kayu bakar. Jadi kita ini tidak usah terlalu takut. Yang penting hati kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sholawat, tasbih dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita semuanya ini selamat di dunia wal akhir. Sampaikan Gus Bah itu ketika kalau orang Islam tidak masuk surga aneh. Wis ini kunci kita orang kubur surga langsung. Kan makanya man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orang yang bisa mengucapkan di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Kan makanya yang perlu kita perjuangkan, dijaga sing temenan iman kita dan Islam kita, karena dia mah yashfa'ani akan memberikan pertolongan kepada kita yang melakukan ini. Kata puasa, ya Allah, saya ini sudah mencegah ya Allah orang-orang yang puasa ini tidak makan mulai dari pagi sampai sore, tidak makan, tidak minum. Jadi tolong ya Allah, saya ini bisa mohon supaya bisa memberikan syafaat. Kata Al-Quran, ya Allah, kulinyun batang ajunan ya Allah, karena saya ini tidak orang ini tidak bisa tidur di malamnya karena membaca Al-Quran. Mandi Untara biasa baca darusan kan, dan itu maksudnya. Jadi Quran ini sangat manfaat sekali. Al-Quran ini satu hurufnya saja ini sudah mendapatkan 10 pahala. Yang kayak ini tafsirnya itu dari Rasulullah ini ditafsiri oleh mantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini, yang dimaksud la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wala harfun wa mim harfun ini. Itu kata Sayyidina Ali, kalau Al-Quran itu dibaca sedang sholat, kemudian sholatnya itu berdiri, maka per hurufnya ini mendapatkan 100 pahala per hurufnya, 100 pahala